Kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk acara arisan, ibu membeli 240 potong bolu, 180 donat, dan 320 buah kue putu. Jika ketiga jenis kue tersebut akan dikemas dalam beberapa piring sama banyak. Oke, ada kata kunci di situ, sama banyak ya. Maka banyak masing-masing kue setiap piring adalah titik-titik. Di video sebelumnya sudah Ustaz jelaskan itu ada ciri soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Untuk KPK itu ciri-cirinya kalau seandainya ada kata bersama lagi, misalkan kayak mereka akan berenang bersama-sama lagi pada hari apa gitu, mereka akan menari lagi pada langkah keberapa gitu. Kalau ada kata bersama-sama, bersama lagi gitu, itu menunjukkan soal cerita tentang KPK. Sedangkan jika ada kata kunci dikemas dalam beberapa piring sama banyak gitu, ada kata jumlah yang sama gitu atau sama banyak, itu menunjukkan ciri dari soal cerita FEB. Oke. Nah, untuk nomor 12 ini merupakan soal cerita yang berkaitan dengan FEB. Berarti kita cari FEB dari 240, 180, dan 320. Oke, kita pohon faktorkan dulu yang 240. Dibagi bilangan prima terkecil 2, hasilnya 120. Bagi 2 lagi 60, bagi 2 lagi 30, bagi 2 lagi 15. Oke, nah 15 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2 nggak bisa, berarti dengan bilangan prima berikutnya 3. 15 bisa dibagi 3, bisa ya, berarti 3 kali 5. Karena 5 ini sudah bilangan prima, berarti sudah habis. Artinya faktorisasi prima dari 240 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Oke, kita lanjut ke 180 bagi 2 90, bagi 2 45, dibagi 2 nggak bisa, berarti dibagi 3. Kita coba, ternyata bisa. 45 dibagi 3 itu sama dengan 15. 15 kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 5. Oke, berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 320 kita bagi dengan 2, hasilnya 160. Bagi 2 lagi 80, bagi 2 lagi 40, bagi 2 lagi 20, bagi 2 lagi 10. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 6 dikali 5. Oke. Kalau FPB baik, berarti dia ngambil yang sama saja, yang pangkat paling kecil. Yang tidak sama tidak diambilnya. Dia tidak rakus kayak KPK ya. Dia FPB baik. Berarti kita lihat di sini yang sama itu 2. Kita lihat pangkat yang paling kecil itu 2 pangkat 2, berarti kita ambil yang 2 pangkat 2 saja. 3, ini yang sama cuma 2 saja ya, yang 320-nya nggak ada 3, berarti tidak kita ambil. Yang 5, ini sama-sama tidak ada pangkat, berarti kita ambil 1 saja, 5. Berarti FPB-nya 2 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Berarti kita butuh 20 piring ya. Oke. Yang ditanya itu banyak masing-masing kue setiap piring. Berarti kita bagikan bolu tadi totalnya ada 240. Kita bagikan dengan 20 itu sama dengan 12. Setiap piringnya ada 12 kue bolu. Kemudian donat 180 kita bagi 20 itu 9, dan kue putu 320 dibagi 20 itu 16. Inilah masing-masing dari isi piring. Berarti jawabannya adalah yang D ya, 12 bolu, 9 donat, dan 16 putu. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan sifat-sifat ruang di bawah ini. Mempunyai 6 bidang sisi, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 rusuk, mempunyai semua sisi luasnya yang sama. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk sifat-sifat bangun ruang ini sangat mudah ya. Oke, ini Ustaz kasih contoh gambarnya terlebih dahulu untuk menjelaskan bagian-bagiannya. Oke, yang namanya sisi, pertama itu sisi, yang namanya sisi itu yang dindingnya ini ya. Oke, yang ini sebelah kanan, kemudian ada sebelah kiri, kanan, kiri, 2, depan, belakang, 4, atas, bawah, 6. Berarti dia mempunyai 6 bidang sisi. Selanjutnya titik sudutnya itu ada di
bagian sudut-sudutnya, yaitu di huruf-huruf ini ya. Bagian atas ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah titik sudut. Kemudian bagian bawahnya juga ada 4 buah titik sudut, ada 8 titik sudut. Kemudian rusuk itu garis-garis lurus ini ya. Bagian atas itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rusuk. Kemudian yang berdiri ada 1, 2, 3, 4, ada 4 rusuk, 8. Kemudian yang bagian bawah 1, 2, 3, 4, ada 4 juga, berarti 12 rusuk totalnya ya. Selanjutnya mempunyai sisi luasnya yang sama. Sisi tadi itu luasnya semuanya sama. Artinya kalau luasnya semuanya sama berarti ukurannya semuanya harus sama. Berarti bangun tersebut adalah kubus ya. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat ke bangun-bangun ruang dengan sisi, rusuk, dan titik sudutnya masing-masing. Oke. Jadi jawabannya adalah C, nomor 13. Nomor 14. Jika usia Ibu Neni sekarang 0,5 abad, usia Ibu Neni 71/2 Windu, dan usia Ibu Nela 51/2 dasawarsa, maka jumlah usia mereka sekarang adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang pertama itu di pilihan gandanya. Ini pilihan gandanya menunjukkan tahun, artinya semuanya kita ubah menjadi tahun ya. Oke, karena di sini yang ditanya itu jumlah usia mereka, berarti semuanya ditambah ya. Jumlah usia mereka berarti ditambah 0,5 abad Ibu Neni, kemudian ditambah dengan Ibu Nemi 71/2 Windu, dan ditambah lagi dengan Ibu Nela 51/2 dasawarsa. Oke. Nah, ini kita jadikan semuanya menjadi tahun. 1 abad itu 100 tahun ya, berarti kita kalikan dengan 100 tahun. 0,5 kali 100 tahun. Kemudian 1 Windu itu 8 tahun. Berarti 71/2 kita kalikan dengan 8 tahun. Lalu ditambah lagi dengan 51/2 dasawarsa. Dasawarsa itu 10 tahun, berarti kita kalikan dengan 10 tahun. Oke. 0,5 itu sama juga dengan setengah. 0,5, 1/2, 50%, itu semuanya masuk ke setengah ya. Berarti kalau setengah 100 tahun, setengahnya dari 100 tahun itu 50 tahun. Selanjutnya 7 1/2. 1/2 itu juga setengah. 7 bilang bulat kita kalikan dulu dengan 8. 7 kali 8 itu 56 tahun. Ditambah lagi dengan setengahnya ya. Setengah dari 8 itu 4, berarti 56 ditambah 4 itu 60 tahun. Selanjutnya ditambah lagi dengan 5 1/2 dikali 10, berarti 5 dikali 10 50. Kemudian setengah dari 10 itu 5. 50 ditambah 5 itu 55 tahun. 50 tahun ditambah 60 tahun ditambah 55 tahun itu 165 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Terakhir ya, perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pencerminan yang benar pada gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk pencerminan juga gampang. Oke, sebelum kita masuk ke jawabannya, perhatikan terlebih dahulu gambar ini. Nah, ini ada benda, kemudian ini ada cermin-cerminnya ditaruh seperti ini ya, tidak lurus ya, tapi miring. Oke, nah cara membuat pencerminan itu, pertama kita lihat titik-titiknya. Yang pertama titik A. Berarti kita ukur titik A ini terhadap cerminnya berapa panjangnya ya. Kemudian dari cermin ke sebelahnya itu berapa, harus sama panjangnya. Berarti kita taruh titik juga di sini. Kalau di sini tadi A, berarti di sini A aksen. Selanjutnya yang B juga sama. B kita ukur dari titik B ini ke cermin berapa panjangnya. Berarti dari cermin ke sebelahnya itu juga harus sama panjangnya. Dikasih titik B aksen. Kemudian yang C-nya, C juga sama, C kita ukur ini ke cermin berapa panjangnya. Berarti dari cermin ke titik C aksen itu juga harus sama panjangnya. Lalu kita kasih titik C aksen. Kemudian kalau sudah semua dikasih titik, baru kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah bangun ya. Bangun datar ini merupakan bayangan dari benda. Oke, ini pencerminan ya. Oke. Selanjutnya bisa kalian lihat lagi beberapa contoh. Ini yang lurus ya. Cerminnya lurus. Ini bisa kita lihat mulai dari P dulu boleh, P Q R S ya. P di sini, kemudian di sini kalau dia ada garis petak-petak kayak gini, pakai kertas petak-petak ini juga lebih gampang ya untuk menghitungnya. Dikasih di sini jaraknya berapa terhadap cermin, berarti dari cermin ke P aksennya juga harus sama. Kemudian Q itu panjangnya berapa, berarti di sini panjangnya juga harus sama. R panjangnya juga harus sama, S panjangnya juga harus sama. Lalu
setelah titik-titik ini kita tentukan, baru kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, bangun datar inilah merupakan bayangan dari benda. Begitupun dengan yang segitiga A, B, C yang di atas ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nomor 15 ini, kita lihat pencerminannya. Yang P ini jelas salah ya. Yang Q, oke, yang Q ini benar pencerminannya. Kemudian yang R juga salah. Jarak ini jauh, yang ini dekat ya, jelas salah yang R. Nah, yang S benar. Berarti jawabannya yang benar adalah Q dan S. Q dan SC ya. Oke. Untuk selesai untuk pembahasan TO Januari nomor berapa tadi? Nomor 11 sampai 15 ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.